Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan rahayu bagi kita semua. Kami dari tim PMIK Rumah Sakit Sehat Sentosa yang beranggotakan Carita Rahmanda Basuki, kemudian ada Anggun Mayangsari, kemudian ada Siti Nur Amalina, dan ada Diani Nur. Pada hari ini, kami akan memaparkan kritik dan juga keluhan yang kami terima dari pasien Rumah Sakit Sehat Sentosa. Dan kami akan memaparkan tentang solusi yang sudah kami diskusikan, yaitu sebuah aplikasi yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Berikut adalah beberapa kritik yang kami terima. Yang pertama, kami mendapat kritik dari pasien A yang ingin mengakses rekam medisnya setelah pengobatan. Pasien A mengeluh karena prosesnya terlalu sulit karena mengisi permintaan tertulis dahulu. Dan pasien A juga mengeluh jika prosesnya lama karena pasien harus menunggu salinan selama beberapa hari. Yang kedua, kritik dari pasien B. Pasien mengeluh karena saat pasien memerlukan perawatan darurat, penanganan dari Rumah Sakit Sehat Sentosa terlalu lama. Hal ini dikarenakan rekam medis pasien masih berada di rumah sakit lain. Dan yang terakhir, ini merupakan keluhan yang berasal dari divisi PMK sendiri, yaitu saat proses pemindahan pasien dari Vaskes lain ke Rumah Sakit Sehat Sentosa atau sebaliknya. Permasalahannya ada pada dokumen rekam medis yang diserahkan secara manual. Hal ini dapat memakan waktu dan akan memungkinkan terjadinya kesalahan. Baik, itulah kritik maupun keluhan yang kami terima dari pasien maupun pihak terkait. Dan hal itulah yang membuat kami mengusulkan aplikasi Satu Sehat ini. Kami akan menjelaskan mengenai aplikasi Satu Sehat ini. Baik, yang pertama, Satu Sehat adalah aplikasi digital yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan sistem kesehatan, memungkinkan masyarakat mengakses rekam medis elektronik, membuat janji temu, dan mendapatkan layanan kesehatan secara lebih mudah dan terkoordinasi. Kemudian akan disampaikan oleh Anggun. Baik, untuk selanjutnya yaitu fungsi dari aplikasi Satu Sehat. Yang pertama adalah menghubungkan data dari berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan juga klinik. Yang kedua adalah menyimpan dan mengolah data riwayat kesehatan pasien dalam satu platform digital. Yang ketiga adalah pemantauan kondisi pasien secara real time, dan yang terakhir adalah mendukung kolaborasi antara Vaskes. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cara pengoperasian aplikasi Satu Sehat. Yang pertama yaitu unduh aplikasi di Play Store. Dan yang kedua, registrasi akun dengan memasukkan data diri. Ketiga, memverifikasi identitas. Yang keempat, mengakses rekam medis, bisa untuk memantau riwayat pengobatan atau riwayat vaksinasi. Dan yang terakhir, mengelola data kesehatan dengan mereview hasil pemeriksaan. Cara pendaftaran Satu Sehat sendiri, yang pertama mengunduh aplikasi di Play Store, lalu masuk ke aplikasi dan pilih yang seperti ada di nomor 1, daftar sekarang. Lalu akan muncul laman seperti nomor 2 dan pilih buat akun. Setelah itu pasien akan mengisi riwayat data diri seperti ada pada nomor 3. Setelah itu, proses verifikasi dengan email dengan cara masuk email dan pilih aktivasi akun seperti pada nomor 5. Lalu masuk kembali di aplikasi dan muncul laman seperti pada nomor 6. Lalu pilih masuk dan pasien akan mengisi email beserta password seperti ada pada gambar nomor 7. Setelah masuk akan muncul laman seperti nomor 8. Jika laman seperti nomor 8, maka pasien sudah terdaftar di dalam aplikasi Satu Sehat dan sudah bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Terima kasih. Untuk fiturnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, berikut merupakan fitur yang dapat diakses oleh user Satu Sehat sendiri. Yang pertama yaitu Resumedis. Resumedis itu terdiri dari riwayat rawat jalan dan tes laboratorium yang pernah dilakukan oleh user sendiri. Di sini kami juga ada fitur terbaru yakni 1DNA dan HealthPass. Kemudian ada fitur catatan kesehatan. Catatan kesehatan sendiri ini dibuat sesederhana mungkin sehingga user dapat memahami catatan tersebut dengan baik. Terdiri dari kolesterol, asam urat, indeks massa tubuh, gula darah, dan tekanan darah. Terus ada fitur deteksi resiko penyakit yang terdiri dari kesehatan mental, resiko kanker paru. Kemudian ada vaksin dan imunisasi, kesehatan anak dan kesehatan kehamilan yang diperuntukkan untuk user ibu hamil. Kemudian ada fitur COVID-19 yang terdiri atas verifikator check-in, sertifikat hasil tes COVID, daftar vaksin, vaksin non-Indonesia, serta untuk mencari layanan kesehatan dan layanan obat dan vitamin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah keuntungan dari menggunakan aplikasi Satu Sehat. Yang pertama adalah keuntungan yang didapatkan oleh pasien. Tentunya pasien akan mendapatkan akses informasi kesehatan yang lebih mudah dan informasi yang lebih lengkap. Yang kedua, mudah dalam melakukan akses rekam medis, ada pengingat jadwal minum obat, dan juga akses sertifikat imunisasi dan juga vaksin. Yang kelima, Satu Sehat juga dapat berobat menggunakan BPJS. Dan yang terakhir adalah efisiensi waktu. Jadi, waktu tunggu pasien akan lebih singkat untuk menunggu pelayanan dan juga penanganan yang kami lakukan. Selanjutnya ada keuntungan Satu Sehat bagi tenaga medis dan rumah sakit itu sendiri. Yang pertama ada efisiensi tenaga medis, jadi kerja tenaga medis akan lebih ringan dan juga lebih cepat. Yang kedua ada informasi kesehatan pasien lebih lengkap. Yang ketiga ada koordinasi antar pasienkes lebih efektif. Seperti rujukan dari puskesmas ke rumah sakit akan lebih mudah. Selanjutnya ada memudahkan pencarian layanan rujukan, dan yang kelima ada meningkatkan kualitas informasi. Nah, selain meningkatkan kualitas informasi, ini juga akan meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit yang diberikan kepada pasien. Baik, ini tadi adalah penjelasan dari aplikasi Satu Sehat. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silahkan. Izin bertanya, bagaimana sistem verifikasi data pasien dilakukan di aplikasi Satu Sehat untuk memastikan kebenaran identitas pengguna? Baik. Baik, izin menjawab. Sistem verifikasi data pasien di aplikasi Satu Sehat melibatkan beberapa tahap, yaitu di antara lainnya verifikasi KTP atau identitas resmi lainnya yang diunggah oleh pengguna. Selain itu, aplikasi ini juga diverifikasi oleh menggunakan data NIK yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk memastikan kebenarannya, data ini diverifikasi melalui proses autentikasi berbasis API yang memanfaatkan database pemerintah yang terintegrasi. Apakah ada sanggahan? Izin menyangga. Bagaimana jika data NIK pengguna belum terintegrasi dengan database pemerintah atau terjadi kesalahan data? Apakah pengguna tetap bisa mengakses layanan kesehatan? Baik, jika data NIK belum terintegrasi dan terdapat kesalahan, pengguna dapat memperbaiki data melalui Dukcapil setempat. Selain itu, akses layanan tersebut kesehatan tetap dapat diberikan dengan menggunakan dokumen identitas lain yang sah sesuai kebijakan fasilitas kesehatan tersebut. Baik, apakah ada sanggahan? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi masalah jika aplikasi Satu Sehat tidak berfungsi dengan baik? Baik, izin menjawab. Tadi apabila aplikasi Satu Sehat tidak bisa berjalan dengan baik. Apabila aplikasi Satu Sehat tidak bisa berjalan dengan baik, pasien bisa melakukan perbaruan aplikasi tersebut di laman Play Store atau melakukan pengaduan lewat layanan pelanggan melalui website.
Apakah Baik, ada izin menyanggah. Bagaimana jika penyimpanan HP pasien sudah penuh dan tidak bisa mendownload aplikasi Satu Sehat? Baik, pasien bisa melakukan login lewat website Satu Sehat. Kenapa tidak dari awal saja memakai website Satu Sehat? Ditakutkan jika banyak orang login lewat website, kemungkinan website tersebut bisa saja error, sehingga kami tetap menyarankan untuk lewat aplikasi saja. Baik, terima kasih. Baik, itu saja pertanyaannya, Ibu. Baik, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kami akhiri penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.